Oke, selamat sore teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan sejahtera. Ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan, tentu saja masih di Blast Channel. Nah, kali ini kita kepengen update ada sebuah pekerjaan baru di Jakarta, tepatnya di Kelapa Gading. Dan areanya ini sangat cukup besar ya, totalnya 200 meter persegi lebih ya, plus minusnya ya. Jadi nanti area taman yang lama ini akan kita rubah total menjadi ada satu kolam koi natural yang cukup gede juga, tonasenya saya lupa, nanti mesti lihat catatan. Kemudian ada sungai, ada air terjun, dan sekitarnya itu menjadi tema landscape taman Japanese dengan tema-tema Zen Garden, yang artinya tidak banyak perawatan atau tanaman-tanaman yang ibaratnya yang asri. Nah, contoh kamu shoot dulu daerah kita yang angka 8 jumbo ini. Ini baru seminggu aja nggak dirapiin, teman-teman lihat rontokan daunnya, rumput-rumputnya dan segala macam. Memang kalau sekilas kesannya natural asli ya, tapi maksudnya itu memang harus butuh perawatan yang terus terang nih. Kita pun ini karena mengingat banyak tim Blast yang saat ini sedang berada di luar kota dan luar pulau. Jadi area angka 8 jumbo ini agak terbengkalai secara perawatan taman ya. Kalau secara kolam dan lain-lain teman-teman bisa lihat kualitas air dan lain-lain, meskipun ini tanpa atap 24 jam, itu masih aman, sangat terjaga karena spek filter di sini hampir 50% dan didukung dengan spek yang bagus, intinya seperti itu. Nah, seperti apa sih lokasinya, seperti apa area lamanya, seperti apa juga waktu taman ini, saya bilang sudah cukup lama, intinya 10 tahun kayaknya lebih deh. Nggak terawat, nggak terkonsep, nggak tertata dengan epic. Setelah ini kita akan rubah total. Nah, kita saksikan dulu lokasinya awal, tema-tema desainnya, desain 3D-nya, konsep kolamnya dan segala macam melalui video berikut ini. Kolam koi nanti bentuknya pinat atau angka 8 yang lambangin hoki, tema natural Jepang itu di sini nih. Di sini. Nah, nanti setelah dari sini ini landscape taman. Ditata ulang bongsainya kanan kiri. Nah, air terjun tuh nanti di belakang di sebelah pohon ini. Terus sungai letter L, di tengah-tengah sungainya ini nanti pulau-pulau pakai tanaman-tanaman Jepang sama koral sama batu-batu estetik Jepang. Nah, itu tadi ya teman-teman bisa lihat bahwa intinya area yang lama ini saya bilang sayang sekali. Sayangnya adalah karena cukup luas, cukup besar, tapi memang karena mungkin sudah lama tidak terkonsep dan tidak tata dengan tema yang sesuai atau yang diharapkan oleh customer, makanya dipanggillah Blast. Nah, waktu saya awal ke sana itu PR utama saya adalah ini kan kesannya ini luas nih, lebar ya. Kalau desainnya nanti tolong dimunculin lagi waktu saya bahas ini, Val. Nah, jangan sampai nanti dengan adanya kolam koi yang baru tema natural, dengan adanya sungai, dengan adanya air terjun, itu malah nanti tamannya kesannya jadi sumpek atau jadi penuh. Nah, itu sebuah tantangan juga yang saya awal ini sangat konsen sekali di denah plan. Nah, denah plan itu intinya menentukan proporsional mana area kolam, mana area sungai, mana area air terjun, mana nanti yang pohon-pohon utama atau estetikanya yang mendukung, mana landscape-nya yang nanti menjadi jalan untuk area supaya kita waktu ada di taman itu juga tidak kesannya tidak penuh atau tidak sumpek. Dan beliau ini punya anjing kesayangan yang cukup gede, anjingnya juga harus tetap bisa lewat di taman-taman itu tuh, intinya tidak sampai tamannya itu terlalu penuh. Makanya sekali lagi memang salah satu poin plusnya kalau teman-teman bikin dengan Blast, terutama saya dan tim itu tidak pernah mau mengkonsep atau mendesainkan yang asal-asalan. Jadi memang harus diukur dulu areanya, kemudian mana yang nanti akan kita jadikan kolam, mana yang akan kita jadikan air terjun, mana yang kita jadikan sungai, mana yang jadi taman Zen Garden Japanese, itu benar-benar pembagian atau komposisi proporsionalnya itu harus benar-benar dipikirkan yang maksimal. Nah, tolong waktu saya bahas ini denah yang tampak atasnya, Val, secara keseluruhan,
itu tolong dimunculin terus denah tanpa atas, karena ini sebetulnya view utama yang kita bisa ibaratnya sinergikan antara kolam, sungai, air terjun dengan landscape Japanese, utamanya tanpa atasnya seperti ini. Tapi nanti sekali lagi teman-teman, saya juga udah jelaskan ke customer, ke beliau, bahwa desain 3D memang kita ini sudah bagus. Tim pun saya juga sangat apresiasi saat mencoba memvisualisasikan apa yang dipikiran di otak saya, konsep, tema, dan lain-lain melalui gambar 3D ini sebetulnya sudah bagus. Tapi sekali lagi, nanti saat kita di lapangan atau kita saat finishing, itu pasti akan ada beberapa improvisasi yang tujuannya untuk memaksimalkan hasilnya supaya lebih bagus. Nah, ini ada satu edukasi penting teman-teman. Kebetulan memang taman yang lama ini tidak terkonsep dengan maksimal. Contohnya waktu saya ke sana, waktu visit kedua atau ketiga saya lupa ya, waktu mematangkan sebelum kita mulai pekerjaan dengan Anam dan tim, itu pas hujan deres, nggak nyampe 30 menit, itu taman tuh langsung banjir ke genang air semua. Nah, ini juga menjadi faktor penting teman-teman, artinya kita harus memikirkan, akhirnya saya juga ngobrol dengan customer, kita ada pekerjaan tambahan yang nanti akan dilakukan oleh tim kita ataupun dari orangnya beliau, intinya kita akan buatin jalur drainase di taman. Contohnya seperti ini yang kita juga lagi garap di Semarang, nanti videonya tolong ditampilkan. Intinya supaya jangan sampai begini teman-teman. Taman sudah bagus, landscape sudah bagus, kolam sudah keren. Sorry, ada azan, kita break dulu. Nah, mohon maaf ya keputus teman-teman ya. Intinya jangan sampai kalau taman udah kita setting yang bagus, landscape sudah bagus, ada kolamnya, ada sungainya, ada air terjunnya, area lahan sekitarnya itu kalau tidak dipikirkan secara drainase, resapannya dan lain-lain, itu akan sangat mengganggu sekali, baik secara maintainnya ataupun kalau terutama pas musim penghujan. Nah teman-teman, ini proses saat ini sudah sampai di tahapan penggalian, terutama area kolam dan filter utama yang tema natural. Kemudian nanti setelah itu lanjut ke marking untuk penggalian di area sungai dan air terjun. Setelah itu nanti kita lanjut seperti biasa pekerjaan lantai kerja, dinding kerja, pemipaan, kemudian konstruksi, sampai ke finishing taman, finishing kolam, finishing sungai, air terjun. Yang pasti nanti kita akan update lagi di video berikutnya. Nah, terima kasih untuk customer di Kelapa Gading Jakarta. Buat teman-teman di Kelapa Gading dan sekitarnya mungkin yang berminat untuk pembuatan kolam koi, baik tema natural, tema minimalis, aviari, landscape, taman, kolam renang, megatank, dan segala macam, langsung aja hubungin kontak di bawah ini. Dan terima kasih sekali lagi untuk dukungannya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.